Apa kerjaan lo di Trans 7? Aku sebagai wardrobe person. Gue audio man, bahasa kerennya penata suara ya. Dan sekarang lagi ngerjain HUT Transmedia. Kalau lo punya kesempatan kembali ke umur 20 tahun, lo mau ngapain? Cari pacar orang kaya. Keputusan terbesar yang lo ambil di usia 20 tahun? Aku sudah bekerja keras untuk diriku sendiri. Gak jadi nikah muda. Saat lo umur 20 tahun, lo lagi apa? Saya umur 20 tahun masih di kampung. Saya masih menjalankan hobi saya, balapan motor. Nah, hobi saya itu gitu. Hal apa yang paling membanggakan selama lo kerja di Trans 7? Nih, pakai seragam ini. Liputan Coldplay, tapi nggak liputan. Aku dinobatkan sebagai Best Employee 2019. Gue pernah masuk iklan double masker di Trans 7. Makasih sama diri sendiri udah sampai di titik sekarang. Dan gue sangat bangga bisa kerja di Trans 7. Hai, nama gue Oki. Gue kerja di Trans 7 itu sebagai program director. Umur gue 35 tahun. Assalamualaikum. Halo, nama saya Reza. Saya kameramen dari Trans 7. Umur 31 tahun. Hai, nama gue Mana Cika. Gue digital headquarter. Saat ini usia gue 22 tahun. Hai, gue Rian. Gue dari Unit Talent. Umurnya 25 tahun. Hai, gue Ade. Gue di sini sebagai audio man. Sekarang gue 35 tahun. Hai, gue Mocil, gue kreatif. Sekarang gue tuh di 30 tahun. Hai, gue Ica. Gue floor director. Hai, nama saya Dadan Ramdan. Saya bagian set builder dan multimedia. Umur saya 36 tahun. Halo, gue Amira. Gue di sini sebagai makeup artist di Trans 7 dan sekarang umur gue 27 tahun. Hai, namaku Indira Larasati. Aku di sini jadi wardrobe person. Sekarang aku umur 27 tahun. Halo, gue Tasya. Gue kreatif. Sekarang gue 24 tahun. Halo, gue Surya, gue floor director Trans 7. Apa kerjaan lo di Trans 7? Gue audio man, bahasa kerennya penata suara ya. Kalau di credit title tuh. Tugasnya itu muter-muter mixer, pasang clip on, terus narik-narik kabel, gitu kan, mixing yang berhubungan dengan musik lah. Di sini gue sebagai makeup artist, jadi make upin semua artis-artis, host, terus presenter, dan talent-talent yang ada di Trans 7. Sempat mention kreatif, yang bikin konten lah. Kalau yang sering ditonton ya itu salah satu orang di belakang layarnya ya gue. Saya bagian multimedia dan set builder. Set builder ya kayak ngawasin panggung, supervisi dalam pembuatan set dan pembangunan set. Program director itu sebagai, kalau di film itu kayak sutradara yang bertanggung jawab mengarahkan pada saat eksekusi acara itu. Jadi kalau kayak live kita tuh ada di control room, dan kalau misalnya syuting di lapangan itu kita juga sebagai pengarah, blocking kamera, blocking talentnya. Jadi tanggung jawab program director itu dari awal kita mau syuting sampai selesai kita syuting. Job desk-nya itu ngambil gambar. Pokoknya liputan, syuting, kerjaan kameramen pada umumnya. Kerjaan gue di digital headquarter, handle semua sosial media. Jadi Unit Talent tuh dealing sekalian nego sama datang ke setnya pas syuting. Gue kreatif, biasa gue bikin konten, brainstorm, nyekrip, sama ngelit syutingan sih. Aku sebagai wardrobe person, tugasnya menyiapkan baju untuk kebutuhan syuting, styling untuk artis. Gue floor director, mengatur blocking dan segala macam. Program apa aja yang pernah lo pegang di Trans 7? Semua program pernah aku pegang. Kalau di digital, gue handle semua program. Hampir semua program gue pegang di Trans 7 sih, terutama program sistem. Banyak banget, kayak selebrita, prime selebrita, Mantul, Port 7, Modern Mom, Hitam Putih, OPJ, Lapor Pak. OVJ, Lapor Pak, Bercanda Tapi Santai, ILK, Mata Najwa, Rumah Uya, Hitam Putih yang dulu sempat ya fenomenal itu. The Cafe, MotoGP, Jejak Petualang. Pertama kali masuk sini tuh pegang fashion and beauty. Terus habis itu sempet ke IBEM, ini baru 4 mata. Akhirnya di on the spot sampai sekarang. Dan sekarang lagi ngerjain HUT Transmedia. Untuk program
kayaknya semuanya dapet ya. OVJ, Laporpa, yang sekarang konser-konser. Paling lama megang hitam putih dari awal masuk, terus sempet sketsa komedian, agak lama lagi tuh di Mata Najwa, terakhir sekarang di On The Spot. Apa yang buat lo pengen kerja di Trans 7? Trans 7 menurut aku keren aja. Cita-citaku pengen sih dari dulu waktu nonton TV, kayaknya aku harus kerja di sana deh gimana pun caranya. Kalau dulu sih karena seragam ya, kalau pakai itu kelihatannya keren banget. Waktu itu sih pengen kerja di TV biar ketemu artis. Udah pasti karena stasiun TV-nya yang paling hits satu Indonesia. Perasaan gue pengen banget kerja di Trans 7 itu adalah kerjaan itu kayak nggak kerja. Jadi sangat menyenangkan, lingkungannya itu sangat kekeluargaan sekali. Kita tuh kalau nongkrong tuh bener-bener lepas banget, enak banget gitu. Karena kan suasananya tuh homey banget gitu. Ini sebagai Trans 7 itu adalah sebagai rumah kedua buat gue. Menurut gue, Trans 7 adalah pertelevisian yang terbaik di Indonesia. Dulu sih mikirnya karena pengen liputan MotoGP. Mungkin karena gue suka nonton Unyil kali ya, terus Unyil masih tayang di Trans 7 sampai sekarang, jadi gue pengen kerja di situ. Sebenarnya karena seru ya, menurut gue menyenangkan, banyak pengalaman baru, temu orang baru, itu seru parah. Saya bikin kelihatan gagah sih karena pakai seragam ini. Kerja di Trans 7 tuh sebenarnya udah cita-cita dari zaman kuliah dulu, karena zaman dulu kan emang lagi hits-hitsnya ya Trans 7, jadi dari situ kayak ih keren banget sih kerja di Trans 7. Hal apa yang paling membanggakan selama lo kerja di Trans 7? Gue pernah masuk iklan double masker di Trans 7. Saya berkontribusi kali buat membangun set yang gede, ngawasin set gede itu kan lumayan tuh butuh pikiran, tenaga, udah gitu ngatur-ngatur orang kan lumayan capek. Megang program besar, kemudian ditonton sama orang banyak, dan program itu berhasil dan sukses terlaksana. Itu gue bangga banget. Kalau hasil yang kita buat tuh jadi sesuai apa yang kita mau sih. Kayak misalnya bikin konten hasilnya bagus, terus diapresiasi. Terus share-nya bagus, jangan lupa dapat bonus. Hal yang paling membanggakan adalah membuat program yang gue kerjain itu menghasilkan share dan rating yang tinggi dan menghasilkan manfaat untuk orang lain. Pakai seragam ini. Liputan Coldplay, tapi nggak liputan, jadi nonton doang. Mungkin kalau program atau sesuatu yang lo bikin itu dapat apresiasi positif sih dari orang-orang. Jadi apa hasil kerja keras lo dilihat sama orang-orang tuh kayaknya bangga aja gitu. Pakai seragam ini. Waktu tahun 2019 aku dinobatkan sebagai Best Employee 2019. Jadi di situ hal yang bener-bener paling membanggakan karena aku nggak pernah ngerasa aku akan dapat dan layak untuk dapetin si Best Employee itu. Saat lo umur 20 tahun lo lagi apa? Gue masih kuliah kayaknya deh, masih jadi pemirsa Trans 7 di rumah. Lagi kuliah aja sih. 20 tahun gue lagi kuliah, lagi cuma nongkrong-nongkrong doang. Kayak gitu-gitu doang sih. Kuliah tapi ngerintis karir lah ya. Kayaknya gue lagi di Depok deh waktu itu, masih kuliah. 20 tahun tuh kuliah ya, kayak sibuk hahi aja sih, ketawa tiwi, tiba-tiba skripsi aja. Gue 20 tahun lagi kuliah, baru mau lulus. Masih kuliah sih, mau nyusun skripsi. Lagi kuliah dan lagi bucin. Lagi apaan ya? Kuliah kali ya? Saya umur 20 tahun masih di kampung. Saya masih menjalankan hobi saya, balapan motor. Nah, hobi saya itu gitu. Keputusan terbesar yang lo ambil di usia 20 tahun? Ngikutin kata hati buat ngikutin passion. Broadcasting. Aku dewasa sebelum waktunya. Jadi teman-teman aku masih main, masih nongkrong, masih apa, aku sudah bekerja keras untuk diriku sendiri. Gua memberanikan diri merantau, ya pengen menjadi sukses lah dengan merantau ke negeri orang ceritanya. Gak jadi nikah muda. Aduh, gara-gara gue gak jadi nikah muda, gue akhirnya naik gunung tuh, terus ketemu sama orang-orang di sana lah, kayak masyarakat sekitar. Dari situ akhirnya gue seneng ternyata main ke pelosok, ke tempat-tempat yang susah sinyal, nggak ada sinyal. Dan akhirnya kayak dari situ gue seneng jadi relawan sih sekarang. Jadi kayak kadang-kadang dulu ya sebelum pandemi kayak masih suka setiap minggu datang ke daerah mana ngajar anak-anak di sana. Jadi mungkin gara-gara itu sih keputusan terbesarnya. Saya memutuskan untuk cabutlah dari kampung buat ke kota. Saya harus mikir, wah saya harus ninggalin orang tua dan keluarga. Nah itulah keputusan saya yang paling 20 tahun.
nentuin mau jadi apa sih sebenarnya, mau jadi apa, mau kerja di mana. Itu penting sih di umur-umur segitu. Pada saat itu gue sudah memutuskan untuk yang gue nanti setelah kuliah ini gue harus kerja di mana. Dan gue memang tujuan gue setelah kuliah itu gue suka di dunia hiburan, gue suka di dunia broadcasting. Gue memang tujuan gue itu di salah satu stasiun televisi gitu. Dan akhirnya berjodoh lah gue dengan Trans 7. Dan gue sangat bangga bisa kerja di Trans 7. Gue tinggal pisah rumah sama keluarga. Waktu itu pas lagi kuliah, aku kuliah jurusan komunikasi, tapi aku ambil keputusan untuk tekunin dunia makeup dan akhirnya makeup tuh jadi kerjaan utama di sekarang ini. Kalau lo punya kesempatan kembali ke umur 20 tahun, lo mau ngapain? Mau lebih giat aja, lebih kerja keras, nggak santai-santai. Mungkin gue jadi YouTuber kali ya, kayaknya lebih menjanjikan sekarang ini. Yang pastinya gue mau nambahin pengalaman kerja lebih banyak, jadi nggak santai-santai aja, dipakai waktunya buat kerja, cari pengalaman. Mau lebih menikmati hidup sih, karena umur 20 tahun tuh lagi masa-masa happy banget kan, belum mikirin macem-macem, masih bisa ketawa-ketawa. Mau lebih banyak cari ilmu sih, jadi bukan cuman di kuliah tapi juga di luar harus lebih banyak searching tentang kerjaan-kerjaan. Cari pacar orang kaya. Kayaknya nggak pengen balik lagi deh. Kayaknya pengen selalu maju ke depan. Ya saya balik lagi ke zaman balapan, main-main gak mikirin. Sekarang kan mikirin. Gue mungkin akan lebih banyak berkarya kali ya, jadi gue akan merubah sikap gue yang belum bisa melakukan sesuatu hal yang besar. Kalau lo ketemu diri lo di umur 20 tahun, lo mau bilang apa? Makasih sama diri sendiri udah sampai di titik sekarang. Tuh, inspiratif banget gak sih? Jangan pacaran mulu, jangan bucin, belajar yang bener. Jangan kayak gue yang sekarang lah, lebih giat gitu, jangan tidur-tiduran mulu. Nabung, jangan kebanyakan jajan, jangan kebanyakan belanja. Nyeselnya nanti nggak ada tabungan. Harus banyak nabung, banyak investasi di apapun itu. Jangan bucin lagi-lagi. Soalnya bucin banget. Nabung yang banyak, jangan pacaran dulu. Gua bangga sama lo. Terima kasih sudah membuatku menjadi dewasa. Mau bilang yang lo alamin ini bukan apa-apa, jadi lo harus terus semangat karena semakin tambah umur semakin banyak ujian hidupnya. Tetap semangat, semakin semangat, apapun keputusan yang lo ambil itu adalah keputusan yang benar. Ya fokus di hobi saya, kali aja menjadi pembalap nasional ya. Apa makna usia 20 tahun buat lo? Umur 20 tahun masa-masa yang membuat aku belajar untuk lebih maju lagi di saat semuanya masih di situ-situ aja. Masa-masa itu kan masa peralihan ya, dari remaja menuju dewasa. Ketika itu pasti kita banyak mengambil keputusan besar ya, kayak skripsi, terus harus mulai udah cari-cari kerja, terus mau minta duit juga susah kan, udah malu ya, mulai cari-cari uang sendiri nih buat tambahan. Makna 20 tahun menurut gue itu adalah pendewasaan. Titik balik buat sadar kalau kita tuh nggak cuma bangun tidur doang, kita harus kerja. 20 tahun itu sebenarnya adalah usia emas, di mana kita masih muda, masih bersemangat, yang seharusnya kita tuh mempunyai jalan pikiran yang lebih luas lagi untuk bisa berkarya, kita bisa membuat sesuatu yang lebih bermanfaat atau lebih yang out of the box deh di umur 20 tahun itu. Karena kita memang umur itu 20 tahun adalah umur yang paling energik, on fire. Pendewasaan diri, cari jati diri karena dari transisi masa dari remaja ke dewasa. Menurut gue sih 20 tahun berarti banget ya, karena ya dari situ ya kita mulai membangun kalau mau jadi apa gitu. 20 tahun itu kentang, lu udah nggak muda tapi lu juga belum dewasa. Lu remaja juga bukan tua ya, tapi tua nanggung gitu. Lu berasa udah tua tapi lu belum bisa ngambil keputusan, belum dipercaya 100% gitu buat ngambil keputusan. Jadi 20 tahun tuh ya kentang lah. Menentukan pilihan hidup, tujuan hidup saya mau kemana, mau benar apa mau kagak benar. Happy sih, bahagia usia 20 tahun tuh lagi bahagia-bahagianya. Kenapa pemirsa masih harus nonton TV Trans 7 di era digital ini? Karena Trans 7 tuh memang banyak banget edukasi-edukasinya, bukan cuman hiburan doang, tapi ada edukasi macam-macam dari segala usia, dari anak-anak sampai dewasa semuanya ada, jadi lengkap. Karena lebih up to date ya ketimbang YouTube. Karena hampir semua program Trans 7 itu bagus, keren, selalu lucu, acaranya variatif, pendidikan, budaya, Indonesia banget lah pokoknya. Hidup Trans 7. Karena semua program di Trans 7 bisa mencakup semua usia buat
anak-anak, ada buat remaja, ada buat orang tua juga. Trans 7 tuh banyak program edukatif ya, kayak Unyil, Bolang. Karena Trans 7 itu programnya beragam, dari sport, anak kecil, yang buat anak kecil, terus juga hiburannya banyak dan gak ada sinetron. Mereka punya program yang bagus sih, ada edukasi, ada berita, ada menurutku satu paket lengkap di dalam situ. Karena program-program Trans 7 sangat berkualitas, tidak ada di TV lain dan tidak ada di platform manapun. Karena programnya nggak kalah sih sama program-program digital yang lainnya, nggak, tetap kece, makin up to date juga. Programnya oke-oke, menghibur sekaligus informatif, jadi nggak ada lah di tempat lain, jadi lo tetap harus nonton. Ya karena sekarang yang paling informatif, edukatif, menghibur cuma Trans 7. Harapan lo buat Transmedia HUT ke-20? Semoga Transmedia lebih besar, lebih solid. Semoga jaya, dan jaya. Tetap jadi TV yang keren sih, tetap jadi tempat belajar juga buat teman-teman. Semakin jaya, semakin sukses, semakin berkembang, dan program-programnya akan semakin inovasi lagi, inovatif lagi, dan semakin banyak yang seru-seru, banyak yang keren-keren. Dan semoga Transmedia setelah melewati umur yang ke-20 ini, perusahaannya akan semakin besar. Semoga jadi stasiun TV yang makin dewasa, punya konten-konten yang mendidik, yang mengedukasi, seperti sekarang, dan lebih sukses lagi. Makin jaya, makin sukses. Semoga Trans 7 dan Transmedia terus dan tetap menjadi pertelevisian yang bertumbuh kembang mengikuti zaman gitu, mengikuti era gitu, nggak ketinggalan zaman dan selalu nomor 1 di Indonesia. Semakin jaya, terus jadi pioner buat stasiun TV yang lain, makin mensejahterakan karyawannya. Program-programnya juara, biar kita banyak cuan juga, biar kita semuanya happy. Semoga menjadi lebih keren lagi, menjadi trendsetter dari TV-TV lain, dan semoga sukses. Semoga makin maju, makin sukses, program-programnya makin bagus, supaya lebih dikenal luas masyarakat. Semoga makin sukses, program-programnya makin menginspirasi, makin jadi nomor 1 di pertelevisian Indonesia. Selamat ulang tahun untuk Trans 7 dan Transmedia. Selamat ulang tahun Trans 7 dan Transmedia. Selamat ulang tahun Trans 7 dan Transmedia. Selamat ulang tahun buat Trans 7 dan Transmedia. Selamat ulang tahun Trans 7 dan Transmedia. Selamat ulang tahun buat Trans 7 dan Transmedia. Selamat ulang tahun Trans 7 dan Transmedia. Yang ke-20, Yang ke-20 tahun. Yang ke-20 tahun. Ke-20. Saksikan perayaan ini. jangan lupa saksikan selebrasinya. Saksikan selebrasinya Saksikan selebrasi kita semua. Saksikan tanggal 15 Desember. tanggal 15 Desember. Tanggal 15 Desember 2021. 15 Desember. Tanggal 15 Desember. Di Trans 7. Saksikan di Trans 7 ya. Di Trans 7. Trans 7. Dadah. Hanya di Trans 7. Trans 7. Hanya di Trans 7.